Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kini saatnya berdiri di akarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Jeffrey Rama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat Betani Sangkakala yang saya kasih di dalam Tuhan. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara walaupun secara online. Dan hari ini sekali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, satu berita yang memberikan pengharapan kepada kita. Jika kita menerima firman Tuhan itu dengan percaya, maka firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan bagi kita, akan menerangi jalan kita, dan akan memberikan hikmat kepada kita. Mari saja kita untuk berdoa terlebih dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena hari ini kami sekali lagi diberikan kemampuan, kesehatan, dan kesempatan untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami menyadari bahwa kami perlu firman Tuhan untuk menerangi jalan kami, untuk meneguhkan langkah kaki kami, untuk memberikan hikmat kepada kami,
supaya kami tetap berada di dalam jalan dan rencana Tuhan, dan kami bisa mengetahui tuntunan Tuhan. Karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu, supaya dengan tuntunan Roh Kudus, hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Jemaat Betani Sangkakala yang sekasih dalam Tuhan, pada hari Minggu yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya mengambil dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Ayat 37, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa kelahiran Yesus, sesungguhnya ada beberapa tokoh yang mengalami mujizat. Dan salah satunya adalah tokoh sentral yang seringkali dikhotbahkan di dalam khotbah-khotbah Natal, yaitu Ibu Yesus yang bernama Maria. Dalam peristiwa ini Maria mengalami mujizat yang besar. Maria menerima satu anugerah yang besar. Mengapa? Karena Maria diberikan kehormatan di antara banyak wanita yang lain untuk melahirkan seorang juru selamat yang akan menjadi pembebas, yang akan menjadi penyelamat bagi bangsa Israel, bahkan bagi seluruh umat dunia. Allah menjelma menjadi manusia dan lahir lewat rahim Maria. Dan malaikat berkata bahwa anak yang akan dilahirkan itu bukan berasal dari benih laki-laki, saudara, melainkan dari benih Roh Kudus. Dan anak itu namanya adalah Yesus. Saudara-saudara, dalam hidup kita sebagai orang Kristen, orang percaya, sebetulnya menjadi percaya kepada Yesus itu adalah sebuah mujizat. Karena apa? Karena ada banyak hal yang di luar jangkauan kita. Bagaimana Allah mau jadi manusia, Allah mau mati buat kita, Allah mau menjadi manusia, turun ke dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan dosa, untuk menyelamatkan orang-orang seperti saya dan saudara. Sesuatu yang di luar jangkauan kita. Bagaimana Tuhan yang kudus itu mau turun untuk menyelamatkan kita, orang berdosa. Mungkin saudara punya latar belakang yang kelam. Mungkin saudara punya masa lalu yang buruk. Tetapi saya mau katakan pada hari ini, mujizat itu kita terima lewat kelahiran Yesus. Dia yang besar, dia raja segala raja, dia Tuhan yang kudus. Dia datang ke dunia untuk orang seperti saudara dan saya. Dan ini adalah sebuah mujizat, saudara. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar bersama-sama dari peristiwa Maria ini. Bagaimana Maria bisa mengalami mujizat? Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari lewat khotbah saya pada hari ini. Ada 3 hal kunci mengapa Maria bisa menerima mujizat, mengalami mujizat. Yang pertama, dan saya mau katakan juga bahwa saudara bisa menerima mujizat.
saudara ditentukan untuk menerima mujizat. Hal yang pertama yang membuat Maria bisa mengalami mujizat, yang bisa membuat saudara mengalami mujizat. Karena apa? Karena mujizat terjadi itu karena kasih karunia. Jadi yang pertama saudara, kita bisa menerima mujizat karena kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada kita. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-30. Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-30 dikatakan apa? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh apa saudara? Kasih karunia di hadapan Allah." Saudara-saudara, kalau kita ingin mengalami mujizat yang besar dalam hidup kita, maka kita perlu minta kasih karunia Tuhan untuk diberikan kepada kita. Kita menghormati Maria sebagai orang yang dipakai Allah untuk melahirkan Yesus. Tetapi, saudara mesti ingat, kita tidak menyembah Maria. Kita hanya sebatas menghormati Maria. Sebab kenapa? Sebab pemilihan Maria itu bukan karena sesuatu yang ada di dalam diri Maria. Tentu Allah punya kriteria. Tetapi kalau kita berpikir secara logika, apakah ada orang yang lebih baik dari Maria? Apakah ada orang yang lebih suci dari Maria? Pasti ada. Tetapi kenapa Maria yang dipilih untuk melahirkan bayi Yesus di antara semua wanita yang mungkin ada kriteria yang jauh lebih baik dari Maria? Semata-mata karena kasih karunia. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan karena sesuatu di dalam diri Maria yang membuat dia itu dipilih oleh Tuhan. Bukan karena perbuatan kita yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi semata-mata karena kasih karunia. Allah memilih untuk memberikan kasih karunia itu kepada seorang wanita yang bernama Maria. Maria adalah orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak bisa berkata bahwa Maria satu-satunya orang yang layak dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus. Karena sekali lagi saya perlu tegaskan, malaikat dengan jelas berkata ketika dia berjumpa dengan Maria, "Maria, engkau beroleh kasih karunia." Dan kasih karunia itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita raih. Itu hanya bisa kita dapatkan ketika yang mempunyai kasih karunia, yaitu Tuhan, itu mau memberikannya kepada kita. Tetapi kita boleh minta. Karena itu saudara-saudara, setiap hari ketika saudara berdoa, mintalah kasih karunia Tuhan untuk diberikan kepada saudara. Karena kita tidak mampu untuk mendapatkannya. Kita tidak layak untuk menerimanya. Tetapi kita bisa memperolehnya. Ini berita baik buat kita. Kita bisa memiliki kasih karunia ketika Tuhan berkenan memberikannya kepada kita. Dan kita boleh minta. Jadi ini saudara, yang harus kita pahami. Kalau kita ingin mengalami mujizat dalam hidup kita, maka hal yang pertama, kita membutuhkan kasih karunia. Berdoa, memohon kepada Tuhan untuk memberikan kasih karunia kepada kita. Bukan hanya untuk hari ini, saudara. Tetapi setiap hari, kita minta kasih karunia dari Tuhan. Kenapa? Karena kasih karunia itulah yang membuat kita bisa mengalami mujizat dan berkat Tuhan. Dan kita memerlukan mujizat dan berkat Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pagi ketika saudara bangun, bersama dengan keluarga saudara, dengan istri saudara, dengan anak-anak saudara kalau mereka masih bersama-sama dengan saudara, berdoa bergandengan tangan dan berkata, "Tuhan, kami minta kasih karunia Tuhan." Karena kasih karunia Tuhan itulah yang membuat hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan. Bahkan kalau kita pikir-pikirkan susah untuk terjadi. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, bagi manusia banyak hal yang mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika kasih karunia itu turun dalam hidup saudara, maka ada banyak hal yang saudara pikir tidak bisa. Itu akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara-saudara, kadang saya bicara dengan istri saya, kita ngobrol-ngobrol. Saya berkata, "Mah, kita ini bisa kenal sama orang ini, sama orang ini, sama orang ini, itu gimana caranya ya? Kita nggak punya link ke sana." Bahkan orang-orang ini termasuk orang-orang yang sulit untuk ditemui, saudara. Kalaupun secara jabatan, kalau saya bekerja di sekuler, saya punya jabatan yang tinggi, mungkin belum tentu juga bisa ketemu sama orang ini. Banyak orang-orang yang saya kenal yang punya perusahaan-perusahaan besar. Nah, saya cerita begini bukan untuk menyombongkan, saudara. Tetapi saya sedang
bicara sama istri saya, merenungkan bagaimana hal itu bisa terjadi. Dan akhirnya kami sampai kepada satu kesimpulan. Kami menyadari bahwa dengan kekuatan kami, dengan posisi kami, nggak mungkin kita bisa punya link ke situ. Tetapi semuanya karena kasih karunia. Sampai ada orang-orang yang begitu dekat dengan kami, orang-orang yang besar, yang punya banyak perusahaan, yang punya banyak mall, saudara. Itu bisa begitu dekat hubungannya dengan kami. Dan kami sangat menyadari, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Tuhan memberikan kasih karunia, memberikan kepada kami kesempatan untuk membina hubungan dengan orang-orang seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kasih karunia itu turun dalam hidup saudara, maka ada banyak hal yang tidak masuk akal. Itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Dan saya beritahu kepada saudara, bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada kebetulan. Kadang-kadang saya bicara dengan pengusaha-pengusaha saudara, orang-orang yang punya toko. Ada orang-orang yang suka bertanya gini, Pak, saya tuh bingung loh Pak. Kenapa kamu bingung? Ya saya ini buka toko Pak, di satu tempat. Dan dia katakan, di jalan itu tempat dia buka toko, di sebelah-sebelahnya itu banyak toko-toko yang menjual barang serupa dengan yang dia jual. Dan dia pun tahu ada produk-produk yang dia jual lebih mahal dari toko-toko yang ada di sebelah-sebelahnya, sudah. Tetapi dia bilang apa kepada saya? Kalau Bapak mau cari toko saya, ketika Bapak masuk ke jalan itu, Bapak cari aja yang parkirannya paling ramai. Itu toko saya, yang banyak motornya, itu motor-motor sales. Itu toko saya, Pak. Dan kemudian saya bilang begini sama dia, wah kamu tuh diberkati Tuhan ya, kenapa kamu bingung? Iya Pak, saya bingung. Karena kenapa sales-sales ini udah tahu ada produk yang lebih murah, yang mereka bisa dapatkan dengan harga lebih rendah di toko lain, di sebelah kiri kanan saya, tapi mereka selalu belinya sama saya. Nah saya ditanya begitu, saya bilang saya juga nggak tahu jawabannya. Dan kemudian saya tanya sama dia, kamu udah tanya belum sama salesnya? Udah Pak. Saya tanya sama mereka, kamu udah cek belum di toko-toko sebelah? Barang-barangnya ada produk yang serupa dengan saya. Oh udah Pak. Kamu udah tahu bahwa toko-toko sebelah itu lebih murah? Tahu Pak. Terus kenapa kamu beli sama saya? Pengusaha ini bilang begini. Dan kemudian salesnya bilang apa? Pak, itu duit saya Pak. Saya mau beli sama siapa terserah saya. Nah itu kan membuat bingung kata pengusaha ini. Tapi kemudian tiba-tiba Tuhan memberikan sesuatu di dalam pikiran saya untuk disampaikan kepada orang itu. Dan saya teringat akan khotbah ini. Saya bilang sama dia, Pak, saya tahu jawabannya. Kenapa toko Bapak lebih ramai, walaupun Bapak menjual produk ada yang lebih mahal dibanding toko yang lain? Karena Bapak mendapatkan kasih karunia Tuhan dalam hidup Bapak. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Ketika kasih karunia itu turun dalam hidup saudara, maka tidak ada yang kebetulan. Kasih karunia itu akan membuat saudara tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang tidak masuk akal. Kasih karunia itu tiba-tiba akan membuat saudara bertemu dengan orang-orang yang saudara tahu. Dengan kekuatanmu saudara nggak punya link, nggak punya network untuk bisa ke situ. Tetapi kasih karunia Tuhan itu akan membuat segala sesuatu yang sulit itu menjadi mudah. Kasih karunia Tuhan itu akan membuat segala sesuatu yang saudara pikir impossible itu menjadi possible. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena networking kita, bukan karena apapun di dalam diri kita, tetapi karena kita minta sama Tuhan. Tuhan, berkenanlah memberikan kasih karunia-Mu kepada kami. Dan ketika kasih karunia itu turun dalam hidup kita, maka banyak hal di luar jangkauan kita itu akan terjadi dalam hidup kita. Maria melahirkan bayi Yesus, satu kehormatan. Bagaimana Maria bisa mendapatkan kehormatan itu? Bukan karena sesuatu di dalam diri Maria. Karena Maria orang berdosa, sama seperti saya, sama seperti kita semua. Tetapi Maria mendapatkan kehormatan itu. Maria mendapatkan pemilihan itu. Semata-mata kata malaikat, engkau beroleh kasih karunia. Hari ini saya berdoa supaya saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, engkau adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Engkau adalah orang-orang yang diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Sehingga ada banyak jalan yang terbuka. Ada sesuatu yang bertahun-tahun tidak bisa tembus. Tiba-tiba ketika saudara berdoa minta kasih karunia, dan Tuhan memberikan kasih karunia itu kepada saudara, tiba-tiba segala sesuatu yang sulit, tiba-tiba menjadi mudah dalam waktu yang singkat. Ini yang pertama. Maria bisa mendapatkan mujizat, mengalami mujizat, karena dia
memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Dan berita baiknya adalah Maria adalah orang berdosa sama seperti Anda dan saya. Kita juga bisa menerima kasih karunia dari Tuhan. Jangan takut untuk meminta, karena firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Yang kedua, mujizat bisa terjadi dalam hidup kita karena mujizat itu adalah janji Allah. Kita bisa mengalami mujizat karena mujizat itu adalah janji Allah. Apa sih mujizat yang kita perlukan? Kesembuhan. Kesembuhan itu adalah janji Allah. Bukankah firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan? Apa yang menjadi mujizat yang kita perlukan? Peningkatan bisnis, kita perlu ekonomi yang lebih meningkat, kita perlu promosi dari Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa engkau akan naik dan tidak akan turun? Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar yang makin hari makin terang hingga rembang tengah hari. Matahari kalau baru naik, kemudian naik sampai rembang tengah hari, itu posisinya makin naik terus, saudara. Dan Alkitab berkata, jalan hidup orang benar itu akan selalu naik. Dan itu semua adalah janji yang ada di dalam Alkitab yang saudara miliki. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, janji Allah itu diperuntukkan buat kita. Semua mujizat yang kita perlukan itu ada di dalam janji Allah. Sehingga saya mau katakan kepada saudara, kita bisa menerima mujizat karena kita adalah keturunan Abraham, orang-orang yang berhak untuk menerima janji Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang dialami Maria itu adalah janji Allah. Di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan demikian, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, mengapa malaikat susah-susah datang ke Nazaret, beritahu kepada Yusuf dan yang lain-lain? Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang lain, malaikat melakukan itu karena Allah sudah berjanji sebelumnya. Di dalam Lukas pasal pertama ayat 69 sampai 70. Saya bacakan buat saudara. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti, perhatikan, yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Saudara-saudara, jadi proses kelahiran Yesus, malaikat datang ke Nazaret memberitahu kepada Yusuf, kepada Maria dan lain-lain, karena ada janji yang harus digenapi. Kalau saudara membaca dengan teliti, mendengarkan dengan teliti tadi ayat 70, bahwa janji itu sudah difirmankan sejak zaman purbakala. Oleh siapa? Oleh nabi-nabinya yang kudus, jauh sebelum Yesus lahir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saya ingin katakan kepada saudara, bagi kita yang rindu mengalami mujizat, kita memerlukan kasih karunia, yang pertama tadi. Yang kedua, mujizat itu adalah sesuatu yang sederhana. Kenapa? Karena itu adalah sebuah janji. Tuhan janji menyertai kita, Tuhan janji melindungi kita, Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan janji akan memberkati kita, kita akan naik dan tidak akan turun. Jadi kalau kita pegang dan percaya kepada janji Tuhan, apa yang terjadi? Mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Janji itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, kalau ada orang bilang begini, oh kalau kamu mau mengalami mujizat, itu kamu nggak bisa segampang itu. Kamu mesti puasa 40 hari, 40 malam. Boleh nggak kita puasa? Boleh. Bahkan saya katakan kita harus belajar untuk berpuasa, untuk menahan keinginan daging. Tetapi saudara mesti ingat, bahwa mujizat terjadi bukan karena saudara berpuasa. Puasa bukan kunci untuk mendatangkan mujizat dalam hidup saudara. Tapi saudara boleh puasa. Tapi saudara mesti ingat hari ini, bahwa puasa itu bukannya kunci untuk mendatangkan mujizat. Sebab kunci untuk mendatangkan mujizat itu adalah apa? Kita percaya kepada janji itu. Saudara boleh puasa 40 hari 40 malam. Ya kalau 40 hari 40 malam saudara puasa, nggak makan, nggak minum, ya di hari keberapa saudara bisa ketemu dengan Abraham, Ishak dan Yakub, saudara ya. Tapi saya tidak melarang saudara berpuasa. Bahkan tadi saya katakan saya mengajarkan saudara untuk belajar berpuasa.
Tapi satu hal yang harus saudara pahami, kunci menerima mujizat itu bukan puasa. Kunci menerima mujizat itu kalau saudara percaya kepada janji Tuhan. Saudara puasa tapi saudara nggak percaya, mujizat tidak terjadi. Dan saudara harus percaya bahwa Tuhan menciptakan hari-hari yang selalu baik dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, jangan pernah merasa bahwa janji Tuhan itu terlalu besar, sehingga saudara tidak layak menerimanya. Janji Tuhan itu terlalu spektakuler, sehingga saudara merasa bahwa saudara itu begitu kecil, siapakah aku sehingga aku tidak layak. Tuhan mau memberikan hal-hal yang besar dalam hidup saudara, tapi Tuhan perlu iman yang besar untuk menjadi wadah saudara menerima hal-hal yang besar yang akan saudara kerjakan, yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Kalau saudara tidak menyiapkan wadah itu, kalau saudara nggak bisa beriman, kalau saudara tidak mempunyai iman, mustahil hal-hal yang besar itu akan terjadi dalam hidup saudara. Perhatikan, Tuhan tidak pernah berkata kepada seseorang yang membutuhkan mujizat, jadilah seturut kuasamu, atau jadilah sebesar persembahanmu. Tidak. Tetapi setiap kali ada orang membutuhkan pertolongan dari Yesus, Yesus tolonglah aku. Kamu percaya? Ya, aku percaya. Tuhan berkata apa? Jadilah seturut imanmu. Jadilah seturut percayamu. Jadi saudara-saudara, sebesar apa saudara percaya, sebesar apa saudara mengimani janji Tuhan, maka sebesar itulah yang terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara percaya bahwa Allah hanya sanggup melakukan perkara-perkara yang kecil, maka saudara akan menerima perkara-perkara yang kecil. Karena jadilah seturut imanmu. Kalau imanmu hanya percaya kepada perkara-perkara kecil, maka engkau akan menerima seturut imanmu. Tetapi kalau saudara mau memperbesar iman saudara, dan saudara berkata, Tuhan aku percaya bahwa engkau adalah pribadi yang ahli melakukan perkara-perkara yang besar, saudara memperbesar kapasitas iman saudara, maka Tuhan juga berkata hal yang sama. Jadilah seturut dengan imanmu. Ketika engkau memperbesar imanmu, maka yang terjadi adalah sebesar iman percaya saudara bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar, lebih daripada apa yang saudara mampu untuk lakukan. Nah, saudara-saudara, terjemahan di dalam Lukas pasal 1 ayat 37, ketika saya melihat di dalam Amplified Bible, itu ternyata ada hal yang menarik. Ada satu kata yang kurang di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Indonesia, Lukas 1 ayat 37 tadi kita sudah baca, dikatakan apa? Sebab bagi Allah tidak ada hal, tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ternyata di dalam Amplified Bible, Lukas 1 ayat 37 diterjemahkan demikian. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Jadi ada satu kata yang hilang, yaitu kata hal. Nah, saudara-saudara, di dalam Amplified Bible, kata hal itu diterjemahkan sebagai firman. Sehingga kalau diterjemahkan bunyinya seperti ini. Sebab bagi Allah tidak ada firman yang mustahil. Nah, apa maksudnya? Ketika Allah berfirman, setiap janji Allah yang sudah difirmankannya, Allah tidak punya kesulitan untuk menggenapinya. Setiap janji yang diucapkan, yang diberikan kepada saudara dan saya, ketika kita percaya, maka Allah tidak punya kesulitan untuk melakukannya tepat seperti yang Dia firmankan. Tetapi sekali lagi saudara, Dia membutuhkan iman untuk kita bisa percaya. Kalau Dia berfirman, Dia sanggup untuk menggenapinya. Kalau Dia berkata Dia akan memberkati Anda, Dia sanggup untuk menggenapinya. Apapun kondisi bisnis Anda saat ini, kalau Anda percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberkati seperti firman Tuhan, engkau akan naik dan tidak akan turun. Dia tidak punya kesulitan untuk membuat itu terjadi dalam hidup saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kembali kepada peristiwa kelahiran Maria dalam perjalanannya, maka kalau saudara meneliti, seharusnya kita bisa mendapatkan kayaknya mustahil bahwa Yesus itu bisa dilahirkan di Bethlehem. Mengapa? Kalau saudara mengikuti perjalanan Maria itu dan Yusuf itu nggak bisa tinggal di satu tempat, saudara. Mereka harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan saudara-saudara, ada tempat-tempat yang jaraknya itu semakin jauh dari Bethlehem.
Dan ini membuat kita berpikir, waduh kayaknya meleset nih. Karena firman Tuhan sudah berkata jauh sebelum Yesus dilahirkan bahwa Yesus harus lahir di Betlehem. Tapi kok Maria dan Yusuf menjelang kelahiran Yesus itu jaraknya tambah jauh dari Betlehem. Tetapi sekali lagi saya ingin ingatkan, tidak ada firman yang mustahil. Tuhan bisa melakukan apa saja, saudara. Pada waktu Yesus harus dilahirkan, pada bulan yang Tuhan tentukan, maka Tuhan memakai Kaisar Agustus. Untuk apa? Untuk memerintahkan semua orang kembali ke tanah kelahirannya. Karena itu saudara, Yusuf dan Maria itu terpaksa kembali ke Betlehem, tempat kelahiran Maria. Dan tepat pada waktunya mereka melahirkan, Maria harus melahirkan, Maria sudah ada di Betlehem. Jadi Tuhan itu bekerja sangat cermat. Dia atur waktu perjalanannya, dia atur mungkin kecepatan keledainya. Pokoknya semuanya diatur Tuhan sehingga tepat pada waktunya Yesus harus dilahirkan. Janji yang sudah diucapkan jauh sebelumnya itu digenapi pada saat yang tepat, pada tempat yang tepat dan tidak meleset. Tuhan luar biasa, saudara. Dan itu Tuhan saya dan Tuhan saudara. Kalau dia bisa melakukan itu kepada Maria dan Yusuf, saya ingin katakan kepada saudara, dia bisa melakukan itu dan dia mau melakukan itu buat saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Allah sudah berfirman kepada kita, sekali lagi tidak sulit bagi Allah untuk menggenapinya. Jangan takut untuk melangkah. Ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada saudara, ketika Tuhan sudah berfirman kepada saudara untuk toko, usaha, bisnis, dan keluarga Anda, dia sanggup untuk menggenapinya. Jadi yang pertama, mujizat bisa terjadi karena kasih karunia. Yang kedua, mujizat bisa terjadi karena mujizat itu adalah janji Allah. Dan kita adalah orang yang berhak untuk menerima janji Allah. Yang ketiga, apa yang membuat Maria bisa menerima, mengalami mujizat? Karena ketaatan dan keterbukaan Maria. Mari kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 38. Lukas pasal 1 ayat 38 dikatakan begini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara, mengapa mujizat bisa terjadi dalam kehidupan Maria? Karena Maria itu berkata apa? Sebab aku ini hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Perkataan aku ini adalah hamba Tuhan itu menunjukkan apa? Maria itu tunduk sepenuhnya. Posisi hamba pada waktu itu adalah seseorang yang tidak punya hak, saudara. Kalau saudara melihat kepada sejarah, maka saudara akan tahu bahwa yang namanya hamba, itu seluruh haknya itu sudah dipegang oleh tuan yang menebus dia. Sehingga apa? Sehingga ketika seorang hamba dibunuh oleh tuannya pun, maka tuannya nggak akan masuk penjara. Karena sampai hak untuk hidup dari seorang hamba, itu ditentukan oleh tuannya. Nah, Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Apa yang ditunjukkan oleh Maria? Tuhan, aku ini nggak punya hak. Tugasku tuh hanya taat kepada Tuhan. Maria taat. Dan juga Maria terbuka. Terbuka terhadap apa? Terhadap caranya Tuhan. Dari mana kita tahu? Ketika Maria berkata apa? Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah padaku sesuai dengan cara yang Tuhan mau. Jadilah padaku sesuai dengan rencana yang Tuhan mau. Sesuai dengan pola yang Tuhan mau. Sesuai dengan aturan yang Tuhan mau. Jadi di sini Maria terbuka untuk caranya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Maria tidak mengatur teorinya bagaimana. Maria tidak mengatur bagaimana modelnya. Tuhan, kalau ngomong aku melahirkan Yesus, caranya seperti inilah. Jangan buat aku malu lah, jangan buat aku susah. Maria nggak pernah ngomong gitu. Tapi Maria bilang apa? Terserah Tuhan caranya bagaimana. Aku ini hanya hamba. Tugasku hanya menuruti Engkau. Saudara-saudara, seringkali kita minta pertolongan Tuhan, tetapi kita berusaha untuk mengatur bagaimana caranya Tuhan menolong kita. Nah, ini yang membuat seringkali kita tidak menerima mujizat dari Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya membutuhkan ekonomi saya meningkat. Tuhan saya sedang butuh uang nih. Kemudian lagi kita berdoa, doanya sama Tuhan, kita bayangin saudara. Orang-orang kaya di gereja kita, orang-orang kaya teman kita. Dan kemudian kita bilang, Tuhan pakai si bapak ini, pakai si bapak itu, pakai si ibu ini untuk menolong kita. Nggak bisa saudara. Kalau kita mau mujizat terjadi dalam hidup kita,
Pertama, kita mesti taat. Tetap hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, kita mesti berserah kepada Tuhan. Tuhan caranya bagaimana? Saya nggak mau tahu. Saya nggak mau ngatur Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan itu lebih pintar dari kita. Caranya gimana terserah Tuhan. Siapa yang mau Tuhan pakai, terserah Tuhan. Dan nanti saudara akan melihat bahwa saudara, orang-orang yang saudara bayangkan, yang saudara pikir bisa menolong saudara, ternyata Tuhan nggak pakai mereka. Tetapi Tuhan pakai orang-orang yang tidak pernah saudara pikirkan. Bahkan Tuhan pakai orang-orang yang nggak pernah saudara kenal. Tuhan bisa pakai itu. Saudara lagi stres, saudara pergi ke mall, daripada stres di rumah, pergi ke mall sama istri. Kemudian istri lagi lihat-lihat di satu toko, saudara duduk di depan. Kan biasanya di mall tuh, di depan toko suka ada bangku, saudara. Dan saya lihat banyak bapak-bapak duduk di situ nungguin istrinya. Ini bapak-bapak yang senasib dan sepenanggungan, saudara. Sementara isinya belanja, dia berdoa, Tuhan, tahan emosinya Tuhan. Ya mungkin saudara sedang stres, lagi duduk di situ. Kemudian di sebelah saudara ada seorang bapak, karena duduk berdua, sama-sama nunggu istri, akhirnya ngobrol, kenalan, dan kemudian cerita soal kerjaan, dan kemudian dia tanya, memang Anda kerja apa? Oh, saya lagi nggak kerja, saya justru lagi mencari kerjaan. Kemudian orang itu bilang apa? Memang Anda di bidang apa? Oh, saya di bidang IT, Pak. Lah, saya ini lagi cari orang IT. Loh, Bapak lagi cari orang IT? Iya. Wah, kamu besok bisa datang nggak ke kantor saya? Dan akhirnya saudara datang ke kantornya. Saudara bawa itu lamaran pekerjaan, saudara diinterview sama dia. Dan akhirnya dia merasa cocok sama saudara. Dan akhirnya saudara bisa bekerja di tempat itu. Apakah itu suatu kebetulan? Tidak. Tetapi itu terjadi karena saudara berdoa. Dan saudara terbuka sama Tuhan. Tuhan, Engkau bisa pakai segala cara. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, bahwa Tuhan memiliki banyak sumber-sumber baru yang Tuhan bisa bukakan dalam hidup saudara. Taat dan terbuka. Jangan atur Tuhan caranya bagaimana untuk Tuhan menolong saudara. Dan alami mujizat dalam kehidupan saudara. Amin. Saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan, ajar kami untuk kami selalu taat dan terbuka kepada Tuhan. Apapun caranya, bagaimanapun Tuhan ingin melakukan cara untuk menolong kami nggak mau ngatur Tuhan. Karena kami tahu Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong kami. Tuhan, biarlah setiap hari kami boleh meminta kasih karunia dari Tuhan. Biarlah perkenanan Tuhan membuat kasih karunia Tuhan ada di dalam hidup kami. Sehingga kami bisa melihat mujizat. Dan ajar kami untuk menguatkan iman kami. Sebab kami tahu bahwa mujizat, janji Allah itu bisa terjadi dalam hidup kami. Hanya kalau kami beriman. Jadilah seturut dengan imanmu. Itu yang selalu Tuhan katakan. Berkati jemaat Betani Sangkakala. Tuhan berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh jemaatmu Tuhan. Biar kami semua selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami sehat. Darah Yesus melindungi kami dan menghindarkan kami dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya, dan kami boleh hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Shalom. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Beri kepada kami kemampuan untuk merenungkan firman-Mu tadi ya Bapa. Sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan, lakukan firman Tuhan dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya, mari katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan pada jam yang sama. Amin.